Oke, nah jadi ini sudah saya record ya. Oke, nah jadi mungkin saya akan memulai menjalankan Rak Studio duluan tadi ya, menjalankan Rak Studio duluan. Mohon speakernya kalau masih ada yang menghidupkan speaker, ada? Ah iya, oke ya. Oke. Nah jadi ini udah saya record ya. Nah jadi saya langsung share screen aja. Share screen. Nah jadi untuk teori-teori mungkin silakan dibaca dari sepadannya saja. Tetapi bagian teori tersebut jika ada yang kurang mengerti itu silakan langsung chat ke saya baik di grup ataupun di private chat. Oke, di teori yang saya buat di Spada itu nanti dia ada banyak bahasa program ya. Itu nanti Anda silakan pilih yang Pascal atau Delphi aja, kecuali seandainya Anda ingin belajar bahasa program lain suatu saat nanti setelah mungkin selesai semester ini atau bagaimana. Tapi itu saya kasih beberapa bahasa program sekaligus, tapi Anda cukup nanti milih yang Delphi atau Pascal aja ya, cukup satu aja biar nggak bingung. Oke, nah jadi barangkali saya mulai dari sini buat project baru. Nah, jadi Rak Studio itu adalah sebuah aplikasi yang bisa membuat aplikasi seperti untuk ke Windows, ke macOS, ke iOS, ke Android, ke Linux, ya. Nah, jadi banyak platform yang bisa dikembangkan dari Rak Studio, tetapi itu mungkin di semester depan kita hanya akan membuat aplikasi konsol dulu karena kita mulai belajar dari dasar ya. Nah, jadi untuk memulai aplikasi konsol seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya, itu silakan buka dari menu File, New, Other. Dan tetap ingat bahwa untuk menjalankan Rak Studio kita yang Rak Studio kita diharapkan internetnya jangan dihidupkan dulu. Ya, mohon internetnya jangan dihidupkan dulu ya. Nah, menjalankan Rak Studio baru setelah itu baru boleh dihidupkan lagi internetnya, di-connect lagi ya. Oke, jadi saya pilih new file new other. Nah, di tempat saya ada dua bahasa program, ada C, ada Delphi. Ada C, ada Delphi. Nah, jadi untuk kawan-kawan di industri tidak disarankan pakai C, karena bahasa program C itu lebih cocok ya, memang lebih sulit, lebih cocok untuk anak-anak computer engineering, sistem computer system, seperti anak-anak TKJ atau anak informatika barangkali yang bisa pakai ya. Nah, jadi kita pakai Delphi aja, bahasanya lebih mendekati bahasa manusia. Nah, kita hanya membuat yang konsol application saja ya. Ini kita hanya buat konsol application aja. Yang ini untuk Android dan iOS ya, dan lain-lain ya. Oke. Nah, saya pakai konsol application aja, lalu di-oke-kan. Nah, sambil kita tunggu, kita akan diberikan sebuah project kosong ya. Nah, jadi yang ada di video tadi itu mungkin saya tidak bahas lagi panjang lebar ya, tidak lagi saya bahas panjang lebar, karena Anda bisa nonton secara online, sudah ada linknya. Jadi di sini saya siapkan dulu folder untuk menyimpan data. Nah, di sana juga udah ada saya tunjukkan menyimpan data kayak mana ya. Pagi 1A. Ini pertemuan 02 ya. Oke. Nah, jadi sebagai contoh ya, di Spada Anda tetap pelajari teorinya di Spada. Nah, jadi di sini saya mau menunjukkan operasi matematika dan operator-operator yang bisa kita gunakan. Nah, jadi untuk itu saya memulai dari sebuah program yang sederhana aja, dengan kasus sederhana aja, yaitu apabila kalau misalnya dimasukkan dua buah bilangan, bagaimana cara memasukkan dua buah bilangan gitu ya. Nah, jadi memasukkan dua buah bilangan, nah bilangan itu akan disimpan ya, disimpan ke variabel, sebaiknya disimpan ke variabel. Kenapa? Karena bilangan yang dimasukkan itu kita nggak pernah tahu itu berapa nanti yang akan dimasukkan oleh yang pakai program. Yang pakai program memasukkan berapa kita nggak akan pernah tahu. Ya, jadi makanya kita menggunakan variabel. Jadi kalau kita memiliki sebuah nilai di dalam program itu yang selalu sama, maka gunakan konstanta bukan variabel, ya konstanta. Nah, jadi kalau kita nantinya butuh nilainya bisa berubah-ubah, kita gunakan var ya, variabel. Jadi kalau kita memiliki dua buah nilai yang mau diinput, maka sebaiknya ada dua variabel, misalnya x, y. Silakan, tidak masalah. Misalnya bil 1, bil 2, yang penting konsisten. Kalau kita pakai bil 1, bil 2, nah kalau kita deklarasikan bil 1, bil 2, berarti di dalam begin end ini kita pakainya juga bil 1, bil 2, jangan jadi x, y. Kan gitu ya, jadi harus konsisten ya. Nah kemudian, oke, sebentar Daniel masuk. Oke, kemudian bilangan 1, bilangan 2. Nah jadi tipe data itu juga ada, tipe data mungkin ada di slide selanjutnya sepertinya. Nah tipe data dari bahasa program ini terdiri dari tipe data numerik dan bukan numerik, numerik dan bukan numerik. Nah, jadi yang tipe data numerik itu terdiri dari bulat dan pecahan. Yang mungkin saya boleh ketik ya.
Nah, tipe data yang paling yang paling sering digunakan di pemrograman komputer yaitu adalah yang pertama numerik, yang kedua adalah non numerik. Ya, ada lagi yang lain-lain tapi kita nggak bahas itu dulu. Nah, yang numerik itu hanya terdiri dari dua, yaitu bulat atau pecahan. Ya, bulat atau pecahan. Yang non numerik umumnya terdiri dari dua juga, asumsi akan aja dua, yaitu tipe data huruf dan kalimat. Nah, jadi tipe data bilangan bulat di dalam bahasa program ini ada beberapa yang bisa digunakan. Ada byte, ada integer, ya, ada small integer, ada small in, ada integer, ada long in, ya, dan sebagainya. Kalau untuk yang pecahan nanti dia ada tipe data real, ada tipe data double, ada tipe data extended. Ya, kalau huruf itu hanya tipe data char aja. Kalau kalimat nanti dia ada tipe data yang namanya string, ada yang namanya short string. Ya, ada bedanya. Tapi kita lebih sering pakai string aja. Ya, jadi ingat aja, nggak usah begitu banyak. Pokoknya kalau kalimat tipe string, kalau huruf tipe char, kalau pecahan tipe real, saya eliminasi aja. Kalau pecahan tipe real, kalau numerik bulat integer. Jadi ingat aja kalau bulat integer, pecahan pakai real, huruf pakai char, kalimat pakai string ya. Jadi terlalu banyak nanti juga bingung. Jadi cukup ini dulu. Nah, jadi karena bilangan 1 dan bilangan 2 ini adalah numerik ya, pikiran kita itu kita mau pakai numerik bulat atau pecahan. Kalau kita pakai numerik bulat ya silakan menggunakan integer aja. Oke. Nah, kemudian bilangan 1 akan diinput dari keyboard ya. Jadi perintah readline bisa digunakan untuk input bilangan 1 dari keyboard. Oke. Jadi perintah readline ini digunakan untuk memasukkan data dari keyboard, masukkan data dari keyboard ya. Nah, setelah itu kalau saya jalankan program ini ya, tentunya hasilnya cuma membaca bilangan 1 aja, nggak ada yang lain. Ya, menjalankan bilangan 1 nggak ada yang lain. Nah, saya pun bingung dengan program ini. Saya jalankan kok nggak ada hasilnya ya. Padahal ini maksudnya kita diminta untuk mengisi bilangannya berapa, kan gitu ya. Saya isi 76 misalnya enter. Baru masuk dia, baru jalan ya. Nah, jadi akan lebih baik lagi kalau sebelum read itu diberikan dulu write. Ya, write dulu, yaitu kita write ya, masukkan sebuah bilangan atau masukkan bilangan 1. Masukkan bilangan 1. Ini ya. Nah, coba saya jalankan. Nah, jadi kalau seperti ini kan lihat lebih enak programnya kita lihat. Masukkan bilangan 1. Jadi komputer bisa ngomong sama kita apa yang dia inginkan ya. Jadi disarankan setiap ada input dari keyboard dengan perintah readline, disarankan untuk selalu write duluan untuk supaya si komputer mencetak pesan agar yang menggunakan program itu tahu si komputer maunya ngapain ya. Jadi kita write dulu baru read ya. Nah, jadi apa akibatnya kalau terbalik gitu ya. Nah, jadi coba ya. Saya jalankan dulu. Apa akibatnya kalau terbalik? Jadi baca dulu baru cetak pesan. Nah, jadi kalau saya jalankan akibatnya baca dulu, pesannya nggak ada. Ya, dibaca dulu dari keyboard, pesannya nggak ada. Nah, jadi program itu harus dikerjakan secara berurutan dengan urutan yang benar. Jadi kalau urutannya salah, maka akibatnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini baca dulu nilainya, baru cetak. Cetak, masukkan bilangan 1, lalu habis. Gitu ya. Nah, jadi makanya urutannya harus sesuai ya. Jadi yang benar itu adalah ngomong dulu komputernya, baru input. Nah, jadi komputernya harus menyatakan dulu masukkan bilangan 1, baru bilangan 1 akan diinput. Oke, kemudian untuk bilangan 2 juga sama. Ya. Nah, jadi untuk bilangan 2 mau dibaca dengan readline bilangan 2, maka sebaiknya ada keterangan mencetak, masukkan bilangan 2. Masukkan bilangan 2 ya. Oke, coba kita jalankan mungkin. Masukkan bilangan 1, misalnya sekian, masukkan bilangan 2, sekian, enter. Ya. Nah, apa buktinya kalau kedua bilangan tersebut itu sudah tercetak dengan baik? Nah, jadi saya boleh pakai perintah write atau readline. Saya readline bil 1, bil 2, dan perhatikan apa akibatnya. Saya readline bil 1, bil 2, saya jalankan. Oke, jadi baris pertama program akan menjalankan masukkan bilangan 1. Oke, inilah dia. Posisinya masukkan bilangan 1. Nah, sekarang kita di readline bilangan 1, kita ditunggu untuk masukkan sebuah bilangan. Misalnya 87. Nah, sekarang komputer setelah membaca bil 1 dari keyboard, komputer akan melanjutkan baris program selanjutnya, yaitu mencetak masukkan bilangan 2.
Nah, kalau masukkan bilangan 2 nanti selesai dikerjakan, program akan melanjutkan read bilangan 2. Nah, jadi kebetulan di sini kena di read bilangan 2, misalnya 42. Saya masukkan, enter. Setelah enter, lalu hilang begitu saja. Kenapa hilang begitu saja? Begitu program selesai, ya dieksekusi, ya kembali lagi ke source code kita, kan gitu ya. Nah, jadi supaya tidak langsung balik, mungkin gunakan perintah readline ya. Readline kosong, readline kosong. Tidak seperti readline di sini, gunakan readline kosong, lalu dijalankan. Dan lihat hasilnya, masukkan bilangan 1 misalnya 39, 39, masukkan bilangan 2 misalnya 52. Enter ya. Itulah hasilnya yang tercetak. Ya. 3952. 3952. Mungkin bertanya-tanya, Pak, kok itu kok nyambung ya cetakannya ya? Ya pasti dong. Kita kan tidak memberikan pemisah. Jadi antara bilangan 1 dan bilangan 2 yang tercetak itu, ya pemisah dicetakannya nggak ada. Jadi koma ini hanya pemisah objek di dalam program, pemisah antara variabel objek yang satu dengan objek yang lain di dalam program kita, bukan di dalam tampilan. Jadi kalau maunya di tampilan, barangkali boleh bil 1, ya, koma, tanda kutip, kita kan maunya ada keterangan ya, keterangan atau koma ya, atau bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, jadi caranya mungkin kayak gini. Jadi ini artinya cetak bil 1, objek pertama adalah bil 1, ini adalah objek kedua adalah tipe kalimat atau string. Nah, jadi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, kalau di perintah write line, hanya di perintah write line, itu harus disambung dengan tanda koma. Jadi bil 1, koma, artinya ini objek yang berbeda. Ya, dan ini adalah objek yang berbeda, lalu koma, bil 2 adalah objek yang berbeda, maka kita membutuhkan tanda koma lagi ya. Jadi coba kita jalankan. Nah, kita coba ya, sembarangan data 54, 19. Nah, jadi sekarang hasilnya 54 dan 19. Nah, selanjutnya kira-kira mengenai masalah cetakan ini. Nah, apa yang terjadi apabila dan ini tidak saya pasang spasi di depan, tapi yang di depan, yang di belakang saya masih tetap pakai spasi. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Sembarangan data. Oke, apa yang terjadi? Nah, ya. Nah, coba mohon responnya. Apa yang terjadi di sini? Boleh buka mikrofonnya. Ya, apa yang terjadi? Lengket. Iya, karena memang di dan-nya ini memang tidak dibuat spasi ya. Jadi apa yang mau saya jelaskan di sini intinya apa? Intinya adalah kalau yang kita buat dalam tanda kutip ini, apapun yang kita buat dalam tanda kutip ini, apabila dicetak dia akan persis sama seperti apa yang kita buat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam dan ini saya buat spasinya banyak. Spasinya banyak. Nah, jadi pada saat dicetak akan seperti itu juga. Ya, jadi apapun yang di dalam tanda kutip apabila dicetak hasilnya akan seperti itu kembali. Ya, jadi itulah sifat daripada konstanta string, tipe data string ya, konstanta string ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke case-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Barangkali? Tidak. Belum ada ya? Oke, nah kalau belum ada, katakanlah saya buat program penjumlahan aja lah dulu ya. Jadi ada program penjumlahan ya. Nah, jadi untuk program penjumlahan ini mungkin bertanya-tanya, Pak, apakah variabel ini wajib dibuat ya di sini ya? Nah, saya tunjukkan apa yang terjadi kalau variabel ini saya buang. Deklarasi variabel saya buang, langsung error. Merah di sini, merah di sini, merah di sini, merah di sini. Ya. Jadi apabila saya jalankan programnya, itu ada pesan errornya. Error, there are errors ya. Oke. Nah, coba lihat errornya ada di bawah. Ini dia. Bilangan 1 tidak dikenal, undeclared identifier. Ya, pengenal yang tidak dikenal ya. Undeclared identifier bilangan 2. Nah, jadi itulah dia. Makanya setiap variabel, setiap pengenal yang tidak dikenal oleh bahasa program itu harus kita kenalkan dengan menggunakan beberapa cara. Kalau tipenya adalah karakter, kalau tipenya adalah kalau tipenya adalah variabel maka gunakan var, kalau tipenya adalah konstanta maka gunakan cons. Kalau tipenya adalah function, maka pakai function. Kalau tipenya adalah prosedur, maka pakai prosedur. Jadi sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, jadi inilah kenapa disebut sebagai bahasa program.
Jadi si language ini, maksudnya si tool daripada pemrograman ini ada bahasa dia. Users dia ngerti, tapi use dia nggak ngerti. Use error, tapi users dia tahu. Ya. Nah, kemudian use juga dia nggak ngerti. Use itu nggak ngerti, tapi users dia ngerti. Nah, jadi itu bahasa dia gitu ya. Nah, jadi apabila saya ganti jadi pakai ya, nggak ngerti dia, gitu ya. Nah, ini akan dianggap sebagai pengenal yang tidak dikenal. Jadi itulah sebabnya kenapa undeclared identifier ya, tidak dikenal ya. Oke, itu masalah identifier. Jadi identifier itu apa ya? Identifier itu adalah pengenal ya. Coba saya stop share screen dulu. Mana stopnya? Oke. Nah, jadi identifier itu sangat berperan di dalam sebuah bahasa, baik bahasa manusia ataupun bahasa program. Nah, jadi kenapa kata-kata saya bisa Anda pahami? Karena saya mengucapkan dalam kata-kata bahasa Indonesia yang kata-katanya pengenal Anda kenal ya, kata-katanya Anda kenal ya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau saya tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang tidak Anda kenal? Padahal itu memang bahasanya entah siapa gitu ya. Nah, jadi itu artinya adalah pengenal atau kata-kata atau pengenal yang tidak Anda kenal. Begitu juga dengan bahasa program, apabila memasukkan kata-kata yang bahasa programnya tidak dikenal, maka akan dianggap sebagai undeclared identifier atau unknown identifier atau sejenisnya ya. Oke, jadi ya identifier itu terdiri dari apa aja? Identifier itu banyak, tapi saya tidak akan menceritakan banyak-banyak, nanti makin banyak yang diceritakan makin bingung. Nah, jadi yang namanya identifier itu ada beberapa kategori. Ya, syarat-syarat identifier nanti silakan baca di Spada aja ya. Nah, yang merupakan kategori identifier yang pertama konstanta, yang kedua adalah variabel, mungkin yang pertama tipe data, oke, yang keempat adalah subprogram atau function, ya. Nah, kemudian yang bawaan adalah keyword, kata-kata yang dikenal ya. Jadi ini disebut sebagai identifier. Jadi identifier itu umumnya adalah berbentuk kata, satu kata ya. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu, kita kembali ke programnya. Dan jadi saya kasih kasus untuk program penjumlahan, contoh program penjumlahan. Jadi misalnya contoh soalnya buat sebuah program penjumlahan dari dua buah bilangan bulat. Oke, misalnya itu aja ya. Nah, jadi di sini dua buah bilangan bulat ini kan adalah input ya. Nah, jadi input ada dua buah bilangan. Nah, jadi kita harus mensketsa input dan output sebaiknya kalau setiap membuat program seperti kita belajar fisika lah ya. Kalau fisika itu kita selalu buat diketahui apa gitu ya. Ditanya apa gitu ya. Oke. Nah, jadi input output itu seperti ilmu fisika juga menggunakan input dan output. Jadi input itu adalah yang diketahui. Jadi apabila soalnya adalah penjumlahan dari dua buah bilangan bulat, berarti harus dimasukkan dong dua bilangan bulatnya. Artinya dia diketahui, ya dimasukkan. Nah, jadi inputnya ini kita asumsi pakai variabel nilai 1, nilai 2, boleh silakan. Nah, Anda pakai X dan Y silakan, yang penting konsisten. Kalau Anda sepakat pakai XY, ya maksudnya Anda maunya pakai XY, ya silakan pakai XY. Jangan-jangan di atas bilang XY, di bawah bilang AB gitu ya, tidak konsisten. Nah, kemudian kalau pakai build 1, build 2 kayak tadi ya silakan ya, yang penting konsisten. Oke, lalu outputnya adalah misalnya jumlah. Gitu ya. Jadi gunakan variabel. Nah, jadi outputnya tidak boleh gini loh, build 1 tambah build 2. Ini salah. Ini bukan output namanya, tapi ini proses komputer. Bedakan ya. Jadi kalau ada operasi matematika, operator-operator matematika itu disebut sebagai proses komputer, bukan output. Jadi input dan output hanya berupa variabel saja. Ya. Nah, jadi outputnya apa ini? Outputnya jumlah yang cocok kan? Karena sesuai dengan soal program penjumlahan ya. Oke, jadi sehingga kita harus membuat program untuk input build 1, inilah dia. Write masukkan bilangan 1, lalu read dari keyboard. Nah, lalu selanjutnya inputnya masih ada satu lagi, berarti untuk input build 2 kita harus write lagi, masukkan bilangan 2 dan read bilangan 2. Kemudian untuk outputnya adalah total, jumlah ya, jumlah. Nah, jadi untuk outputnya di sini salah, harusnya outputnya adalah jumlah ya. Nah, jadi ini adalah bagian input program. Nah, tanda kurung kurawal yang saya buat artinya ini akan diabaikan oleh si bahasa program. Artinya ini tidak akan diinput, tidak akan dianggap sebagai program, akan diabaikan, dilewatkan satu baris ini ya. Nah, jadi ini saya tandai ini adalah output program.
Nah, jadi satu program yang baik itu selalu memiliki input, proses, dan output. Jadi kita sudah memiliki input, kita sudah membuat input, kita sudah membuat output, tetapi kita belum membuat prosesnya. Ya. Nah, di sini jumlah masih warna merah. Kenapa warna merah? Sementara bilangan 1 dan bilangan 2 tidak warna merah, karena bil 1 dan bil 2 sudah dideklarasikan sebagai variabel, karena kita sudah memberitahukan kepada si bahasa program bahwa saya akan menggunakan bil 1 dan bil 2, tetapi saya belum memberitahukan kepada bahasa program ini bahwa saya juga akan menggunakan variabel jumlah. Nah, jadi kasih tahu dia koma jumlah. Oke, ya. Nah, apabila ada variabel yang lain yang tipenya berbeda, saya boleh buat kayak gini. Jumlah, titik 2, long integer. Ya silakan aja, nggak masalah. Nah, ya. Nah, jadi apabila variabelnya bertipe data yang sama, silakan lanjut di samping koma ya. Tapi kalau tipe datanya berbeda, itu harus di-enter ke bawah selama masih dalam var ya. Oke, jadi saya pakai integer aja. Nah, di sini huruf besar kecil tidak jadi masalah ya. Nah, kecuali dalam tanda kutip. Kalau dalam tanda kutip mungkin hasilnya bisa berbeda, tapi tidak masalah juga. Nah, tetapi kalau diketikkan kode programnya huruf besar dan kecil itu tidak akan menjadi masalah ya. Oke, kita lihat prosesnya. Jadi proses untuk mendapatkan jumlah dari bilangan 1 dan bilangan 2 kan gampang. Tinggal buat aja jumlah sama dengan bil 1 tambah bil 2 selesai kan gitu ya. Nah, ini adalah secara matematik ya. Nah, di sini adalah secara matematik. Ini secara matematik ini benar. Oke, tapi secara bahasa program ini salah. Salah, error. Nah, kenapa gitu? Nah, karena di dalam bahasa program itu punya aturannya lagi. Selain operasi matematika, dia punya aturannya lagi ya. Nah, bahwa setiap baris program itu perhatikan umumnya saya menggunakan titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Jadi titik koma ini digunakan untuk memberitahukan si bahasa program bahwa ini adalah satu baris program, selesai. Ya, titik koma itu adalah selesai satu baris. Titik koma ini artinya selesai satu baris program. Nah, jadi ini akan dianggap sebagai pemisah antara baris program yang satu dengan baris program yang lain, supaya si bahasa program bisa tahu bahwa ini adalah perintah yang berbeda. Supaya si bahasa program bisa tahu bahwa ini adalah baris program yang berbeda, itulah gunanya titik koma. Nah, jadi setiap baris program yang berbeda harus ada titik komanya, kecuali beberapa baris program tertentu, contoh misalnya begin. Nah, begin ini tidak pakai titik koma ya. Nah, bukan tidak boleh, tapi tidak menggunakan titik koma. Karena kalau menggunakan titik koma hasilnya sama aja. Ya, bukan tidak boleh, tapi tidak perlu ya. Oke, nah kemudian kita pikir ini sudah benar. Setiap baris wajib titik koma. Kita pikir ini sudah benar, kita jalankan lagi. Nah, menjalankannya boleh dengan menggunakan tombol play di atas ini dengan mouse, atau boleh menggunakan tombol F9 dari keyboard. Bagi Anda yang menggunakan laptop tertentu itu mungkin harus menggunakan tombol Fn dan F9. Fn ditahan lalu tekan F9 ya. Oke, nah jadi di sini apa dibilang? Ya, saya mau buat notasi matematika jumlah sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Tapi kok error? Nah, coba ada baiknya memang setiap pesan error itu kita baca ya. Nah, kita diharapkan menggunakan titik 2 sama dengan, bukan menggunakan sama dengan. Nah, jadi di bahasa program Delphi yang kita pakai ini, operator sama dengan bukan digunakan untuk memberikan nilai. Ya. Nah, operator sama dengan ini digunakan untuk membandingkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan lalu menggunakan perintah if. Ya, tetapi kita kan belum belajar if ya. Nah, jadi tujuan kita adalah memberikan nilai, maka gunakan titik 2 sama dengan. Jadi titik 2 sama dengan ya. Nah, jadi bahasa program ini menggunakan titik 2 sama dengan, lalu kita perhatikan tidak ada lagi yang warna merah. Nah, lalu kita jalankan programnya. Oke, kita lihat ya. Sembarangan nilai saya masukkan 5435. Nah, hasilnya berapa ini? 89. Benar? Ya, 5 tambah 3 8, 4 tambah 5 9. Cocok ya? Oke. Nah, mungkin tampilan programnya tidak bagus ya. Kenapa? Karena ini sepertinya ini komputernya komputer malas. Nah, 89 ini apa ini? Kan gitu ya. Kalau kita yang buat program kita tahu, tapi kalau kita yang pakai program kita bingung. Tiba-tiba komputer minta masukkan bilangan 1, tiba-tiba komputer minta masukkan bilangan 2. Mau ngapain sih komputer ini kan? Tiba-tiba si komputer mengatakan 89. Ya. Nah, jadi untuk itu memang kadang-kadang ada baiknya ya, waktu kita tinggal 10 menit ya. Nah, jadi kadang-kadang ada baiknya memang sebuah program itu kita write dulu keterangan. Ya. Nah, di video yang sebelumnya saya kasih itu ada saya jelaskan
perbedaan perintah write dengan write line ya, itu silakan ditonton videonya. Jadi saya nggak jelaskan di sini lagi, waktu kita cukup terbatas. Nah, jadi mungkin ada baiknya satu program itu di write line dulu. Misalnya, program untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Nah, jadi dengan cara seperti ini kan kalau kita jalankan program, kita jadi paham. Ya, kita jadi paham ini program apa. Ya, program untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Oh, jadi saya tahu ini tujuan programnya untuk apa. Ya, ada baiknya seperti itu. Ya. Nah, jadi diisi sembarangan nilai. Lalu ini juga tidak baik. Ya, 98. 98 ini apa ini? Ya. Nah, maka akan lebih baik lagi kalau jumlah ini diikuti oleh keterangannya. Jadi kita di bagian output, ini kan kita hitung ya. Ini kan kita input bilangan 1, bilangan 2. Ini kita proses bilangan 1, bilangan 2. Yang ini kita cetak hasilnya ya. Oke. Nah, jadi sebelum mencetak jumlah ada baiknya saya buat ya jumlahnya jumlah kedua bilangan tersebut adalah tutup tanda kutip baru koma. Kenapa tutup tanda kutip? Karena kalau jumlah ini masih dalam tanda kutip ya, maka yang tercetak itu akan kalimat jumlahnya ya. Coba ya, jumlah kedua bilangan tersebut adalah jumlah. Apa-apaan ini komputernya kan? Nah, jadi makanya hati-hati dengan pencetakan yang menggunakan tipe data string ya. Nah, jadi keterangan yang mau dicetak itu diletakkan dalam tanda kutip, tetapi kalau yang kita cetak itu bukan keterangan, misalnya variabel, maka jangan letakkan variabel dalam tanda kutip. Jadi sehingga nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau variabel dimasukkan dalam tanda kutip, maka nama variabelnya yang akan tercetak. Ya, bukan isi variabelnya ya. Nah, coba kita lihat. Oke, isi 5247. Nah, jumlah kedua bilangan tersebut adalah 99. Nah, kan kayak gini lebih enak. Nah, jadi komputernya lebih manusiawi gitu ya maksudnya ya. Oke, nah kemudian saya mau buat lagi yang berbeda. Ya. Nah, saya mau buat yang seperti ini. Saya coba cetak dulu bil 1, ya, tambah, kutip 1, bil 1, tambah, coba ini dulu hasilnya kayak mana? Oke, hasilnya 54 tambah ya. Udah ngerti kan saya mau ngapain kan? Nah, jadi selanjutnya saya cetak 26. 26 adalah bil 2 ya. Oke. Nah, maka untuk melanjutkan cetak bil 2, berikan tanda koma, baru letakkan variabel bil 2. Coba dijalankan dulu. Nah, saya isi sembarangan data. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya. 64 tambah 14 gitu ya. Nah, tinggal saya tambah keterangan sama dengan lagi. Nah, jadi di write ini, di sebelum kurung, saya tambahkan lagi kutip sama dengan. Sama dengan itu bukan numerik ya. Jadi kalau bukan numerik, silakan pakai tanda kutip ya. Sama dengan, oke, koma, jumlah. Nah, jadi nilai-nilai yang kita input tadi itu akan tercetak kembali dengan cara seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Oke, jadi 45 tambah 65 sama dengan 110. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak lagi ya tampilannya ya. Oke. Nah, sampai di sini mungkin sebelum saya kasih kesempatan bertanya, saya tunjukkan lagi cara save ya. Nah, cara save sebaiknya save all. Save all ya, jangan coba save aja. Karena nanti di semester kedua Anda terbiasa pakai fitur save, itu nanti jadi masalah ya. Karena fitur kalau di semester 2 nanti dia main project, jadi project dalam satu project itu adalah banyak file, jadi nanti akan diminta beberapa kali nama filenya ya. Nah, tapi untuk yang konsol hanya diminta sekali. Yang kedua, usahakan satu program satu folder ya. Nah, misalnya saya letakkan di folder 02 ya. Nah, jadi saya masukkan ke folder 02. Nah, jangan disimpan di folder 02 begitu saja, tapi buat dulu folder baru ya, kasih nama, misalnya program jumlah 2 bil. Nah, untuk nama folder dan nama file dalam bahasa program itu diusahakan ya paling pantang kita usahakan jangan ada spasi. Jangan, tidak disarankan. Memang tidak error, tapi tidak disarankan. Ada kondisi tertentu nanti bisa error ya. Nah, tidak disarankan menyimpan itu pakai spasi ya. Nah, kemudian yang kedua tidak disarankan menyimpan pakai tanda-tanda kurang ya, tanda kurung ya, tidak disarankan. Jadi kalau membuat program itu usahakan hanya huruf
angka garis bawah, huruf angka garis bawah. Selain dari itu nama file, nama folder jangan ya. Oke. Nah, kita buat folder baru. Setelah itu masuk dulu ke folder ini, jangan di save aja. Masuk dulu ke folder ini, dah. Nah, baru berikan nama projectnya. Nah, nama projectnya adalah jumlah 2 bill misalnya ya. Nah, saya save. Nah, setelah saya save, seandainya RAD Studio saya tutup ya, program bisa saya jalankan lagi kok ya, coba ya. Nah, jadi saya jalankan program ini. Ya. Nah, itulah dia. Nah, begitu saya jalankan program, lalu saya kembali ke tempat di mana saya save tadi. Ini dia udah muncul program jumlah 2 bilangan. Oke. Nah, buka folder Win32, buka folder debug. Nah, ini dia action-nya. Jadi saya tinggal double klik action, saya tidak perlu menjalankan RAD Studio. Saya tinggal double klik action-nya saja, programnya udah jalan. Ya, itu dia ya. Nah, saya kasih kesempatan bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin boleh dihidupkan kamera dulu saya supaya bisa melapor kepada Ibu Kaprodi ya bahwa kita sudah melakukan meeting. Ya, mohon saya tunggu pertanyaannya sambil dibuka kameranya sebentar, saya mau screenshot. Oke, ada pertanyaan mungkin silakan, waktu kita 3 menit aja ya. Silakan. Tidak ada. Tidak ada, ini tidak ada pertanyaan karena udah bisa atau karena belum bisa ini atau nggak tahu apa yang ditanya. Nggak tahu, Pak. Jangan gitu. Jadi belajar program itu, jadi belum ada pertanyaan ya. Nah, jadi saya kasih motivasi dulu ya. Ini kok dipadamkan kameranya? Ya, dibuka dulu sebentar kameranya. Tadi screenshot saya gagal ya. Sebentar ya, sebentar. Nanti saya kasih aba-aba. Udah, satu lagi. Coba, belum bisa ya? Kok hilang orangnya ya? Oke, udah, nggak apa-apa. Nah, jadi saya kasih tahu bahwa belajar program itu tidak seperti belajar belajar hafalan gitu, nggak bisa. Belajar program itu seperti membawa kendaraan, jadi harus dibawa setiap hari, setidaknya selama beberapa bulan gitu ya, setidaknya ya, selama beberapa bulan, baru nanti bisa mahir. Nah, jadi seperti itu. Jadi disarankan belajar program itu setidaknya 1 semester ini capek-capek, atau sampai nanti semester depan capek-capek, 1 tahun lah capek-capek. Nah, tahun kedua nanti pada saat belajar yang lain udah mudah, kan begitu. Ya. Oke, nah kemudian saya boleh di chat, ya saya boleh di chat di WhatsApp dari Senin sampai Sabtu, silakan chat kalau ada problem. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, silakan chat kalau ada problem. Ya, oke, akan saya layani kalau ada masalah, screenshot, tunjukkan ke saya lihat masalahnya di mana, lalu saya kasih tahu ini masalahnya di mana. Namanya juga kita di tengah COVID gini, kuliahnya terpaksa harus seperti itu. Apa boleh buat? Ya, oke ya. Nah, ada yang lain yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya. Nanti kita mungkin dimulai dari mungkin beberapa hari lagi itu kita akan banyak latihan ya. Banyak latihan, kita akan banyak tugas ini benaran. Ya. Nah, jadi kita kan di jurusan engineering ya. Industrial engineering ya, jurusan teknik. Jadi jurusan teknik itu banyak latihannya, banyak percobaannya. Nah, jadi setiap percobaan itu yang nanti akan membuat kita itu mahir membuat sebuah produk kan gitu ya. Oke, ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya boleh tutup ini ya. Saya tutup, nanti recordingnya boleh saya share nanti kalau sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai dikirim oleh Zoom ya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Ada? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Oke, jadi kalau ada kendala nanti silakan chat. Jadi saya langsung stop recording dan stop hentikan meetingnya. Jadi selamat malam, selamat belajar, selamat beristirahat, selamat mencoba lah ya. Oke, saya. Nampak. Oke, jadi saya tutup meeting ini duluan ya. Saya permisi duluan ya. Oke.